Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam perayaan Minggu Sengsara yang kedua, Gereja Masih Injil di Timur menetapkan tema ini untuk kita renungkan, gereja dalam ketekunan dan keberanian. Pembacaannya terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-39. Surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-39. Kita baca berbalas-balasan. Saya baca bagian-bagian ayat-ayat bilangan ganjil dan yang bilangan genap. Bapak Ibu jemaat membacakannya. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. 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 Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini di Minggu Sengsara yang kedua, kita belajar soal tema gereja dalam ketekunan dan keberanian. Sekedar untuk mengingatkan dan menegaskan sesuatu, saya membaca satu kisah, bilang begini. Nasruddin Hoja dikenal sebagai seorang guru yang bijaksana sekali. Satu saat dia dipanggil untuk ketemu dengan Timur Leng, seorang kaisar yang kejam sekali.
Kaisar ini ingin menguji dia dan kaisar bilang begini, Timur Leng bilang begini, Nasruddin, engkau guru yang sangat bijaksana itu dan bisa mengajarkan orang pintar sekali. Dengan rendah hati Nasruddin bilang, ya tugas guru begitu Bapak. Oke baik, sekarang saya ingin supaya engkau menolong saya. Apa itu? Engkau harus ajar saya punya unta ini untuk bisa membaca. Dia tahu bahwa ini berhadapan dengan masalah. Sebab Timur Leng punya hak untuk membunuh siapapun yang dia mau. Engkau harus ajar saya punya unta ini untuk bisa membaca dan waktunya hanya 1 bulan. Dia sorong ini tali kekang unta. Nasruddin terima. Dia jalan pulang sambil pikir-pikir mau ajar unta membaca ini. Bagaimana? Jalan-jalan sampai rumah dia pikir-pikir, oh dia temukan cara. Dia suruh unta buka buku kan tidak bisa. Terakhir di setiap kertas ini, lembaran-lembaran kertas dia taruh kacang. Ini kan makanan unta ini. Unta mulai buka ini kertas satu persatu. Satu persatu. Persis seperti orang baca buku. Dia lakukan itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan ini unta ini makin bagus buka-buka buku. Sampai satu saat dia tidak taruh kacang lagi, unta tetap buka buku. Dengan yakin sekali dia tarik ini unta menuju Timur Leng. Bapak, sudah. Ini unta sudah bisa baca. Sudah Bapak. Tidak percaya. Dia kasih. Memang di dalam dia taruh ini kacang. Ini unta mulai buka. Kaisar agak kaget juga. Terus untuk mencobai Nasruddin dia bilang begini. Tapi dia baca bilang apa itu? Nasruddin bilang, maaf. Itu kan Bapak pu unta, jadi Bapak tanya sendiri. Timur Leng bilang, tapi kan tadi dia hanya mencari-cari kacang. Dia kan tidak membaca. Dia hanya cari-cari kacang. Nasruddin bilang, ya Bapak, begitulah kalau unta membaca. Dia hanya cari apa yang dia mau. Ya kalau memang yang dia cari kacang kan kita tidak bisa cari tahu apa yang dia mau di situ selain kacang. Kisah itu kira-kira begitu. Saya ingin menekankan sebelum kita masuk pada tema ini bahwa ketekunan dan keberanian itu bukanlah sebuah cara untuk kita menghindar dari persoalan. Bukan itu. Ketekunan dan keberanian itu harus sesuatu yang dimengerti dengan baik. Dimengerti. Kenapa kita bertekun hari ini? Kenapa kita punya keberanian hari ini? Supaya keberanian kita bukan keberanian yang bodoh dan konyol. Dimengerti ketekunan kita, keberanian kita. Beberapa orang merasa diri sangat berani. Berdiri di tengah jalan mencotabrak. Itu berani, bodoh itu. Saudara-saudara, lantas kita membaca teks ini. Secara cepat saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa ini ditujukan kepada orang Ibrani, orang-orang Kristen Yahudi. Berarti mereka punya latar belakang Yudaisme yang sangat kuat. Yudaisme itu apa? Agama dan kebudayaan Yahudi. Hukum-hukum Musa ditaruh sebagai landasan, atau paling tidak dengan kata lain saya ingin menyampaikan, siapa yang mau masuk surga, lakukanlah 10 hukum Musa. Lakukanlah semua yang diperintahkan Musa. Dan sekarang beberapa orang dengan latar belakang Yudaisme ini telah menjadi Kristen. Dan surat ini ditujukan kepada mereka. Dalam sebuah keadaan di mana jemaat sementara menderita sekali. Dan mereka mungkin sekali mengalami sebuah kelesuan iman. Kenapa mereka lesu imannya? Karena keputusan mereka
untuk percaya kepada Tuhan Yesus telah membuat mereka mengalami penganiayaan yang berat. Ulangi, keputusan mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu telah membawa mereka pada sebuah penganiayaan iman yang luar biasa. Bukan saja penganiayaan fisik, saudara-saudara, tapi mereka juga dipermalukan di hadapan umum oleh karena mau percaya pada Tuhan. Cukup di situ, tidak tambah lagi, saudara-saudara, mereka bahkan dipenjarakan karena iman mereka. Seluruh harta benda mereka dirampas. Mereka mengalami sebuah penindasan yang sangat serius. Saudara dapatkan baik-baik dulu. Harta mereka sudah dirampas, mereka tidak punya apa-apa. Mereka dipermalukan, mereka dipenjarakan, mereka dianiaya, mereka ditindas. Ini sebuah keadaan di mana jemaat akan bertanya terus-menerus, di manakah Yesus yang saya percaya itu? Harusnya Yesus itu mampu menolong saya, tapi kok kenapa saya dibiarkan begini? Saya kira tema ini menolong kita yang kira-kira nanti begini. Apalagi sebentar ada salah seorang di antara kita yang akan mengaku imannya, pindah keyakinan. Saudara-saudara, kemudian pembacaan ini memberi beberapa poin yang menarik bagi kita. Dia mengingatkan jemaat-jemaat yang dalam keadaan seperti yang digambarkan itu bahwa ingat, Yesus adalah imam agung itu. Yesus imam agung yang bukan saja mempersembahkan korban, tetapi dia mempersembahkan dirinya sebagai korban atasmu. Yesus bukan korban hewan, bukan apa-apa, tetapi Yesus mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita. Itu berarti bagi mereka yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, keselamatan dan kehidupan kekal sudah ada dan sudah dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Bertekunlah di dalam situ. Keselamatan itu sudah dikerjakan di dalam Kristus, dan keselamatan itu sudah ada. Bertekunlah dan beranilah di dalam situ. Bukan karena kamu. Saudara-saudara, kemudian saudara-saudara, teks ini memberi beberapa semacam makna begitu. Dia bilang begini, beberapa kata disebutkan dengan baik. Ruang Maha Kudus, tempat di mana imam besar saja yang harus ada di situ, tapi kali ini tidak. Yesus Kristus itu telah membukanya bagi kita. Ruang Maha Kudus itu selalu menjadi gambaran akan surga, tempat di mana Allah itu ada, dan sekarang kamu bisa ada di situ oleh karena Yesus Kristus. Bagaimana kamu bisa ada di situ? Tabir telah dibukakan. Dan kalau ketika kematiannya tabir bait suci yang terbelah, kali ini surat ini menegaskan bahwa tabir itu ialah daging Yesus yang dipotong, disayat, supaya membuka jalan lebar-lebar menuju kepada ruang Maha Kudus itu, kepada Allah di sorga. Karena itu kamu harus maju, jangan mundur, jangan kembali kepada kebiasaanmu yang lama. Ketika engkau masih ada di dalam budayamu, di mana lakukanlah hukum-hukum Musa supaya engkau masuk surga, itu engkau mengalami kemunduran. Maju sekarang adalah majulah bersama-sama dengan Yesus itu. Supaya apa? Kita mempertahankan dengan baik persekutuan kita dengan Yesus. Karena dalam perjalanan dengan Yesus itu kita masuk surga, kira-kira begitu. Dan dinasehatkan lebih kepada mereka supaya jangan melupakan, jangan mengabaikan kebiasaan-kebiasaan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji,
Dalam ibadah itu ada persekutuan sebagai anggota dan persekutuan bersama dengan Kristus kepala gereja. Jangan tinggalkan persekutuan itu seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dalam kalangan mereka waktu itu. Jangan rajin-rajin di waktu yang tertentu. Waktu yang tertentu kita tidak rajin. Yesus telah menggantikan semua yang dilakukan dalam tradisi Yudaisme mereka. Saudara, memang di perayaan Minggu Sengsara ini, pemberitaan harus menegaskan sesuatu berkaitan dengan Yesus yang sangat menderita sebagai korban atas saya dan saudara. Setiap kali kita berada pada posisi merenungkan Yesus sebagai korban, kita tidak mungkin akan mengandalkan diri kita lagi. Tidak bisa. Siapakah orang-orang yang berbega? Orang-orang yang bermegah itu adalah orang-orang yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dengan tetangga, dengan siapa-siapa manusia. Tapi ketika kita membandingkan itu dengan Kristus yang sempurna, kita bukan siapa-siapa. Orang-orang sombong itu, baik sombong secara sosial maupun secara iman, orang-orang sombong itu kan dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Tetangga, ipar, saudara, mama mantu. Tapi ketika dia coba bandingkan dirinya dengan Yesus, kita hanya bisa tertunduk dan tidak bisa berkata apa-apa. Coba saudara renungkan. Apa yang paling hebat pada saudara sekarang hari ini, yang Tuhan izinkan sebagai berkat-berkat dan karunia-karunia, dan hari ini saudara renungkan hidupmu dengan Kristus, kita pasti temukan jawaban kita bukan siapa-siapa. Terlalu kecil kita di hadapan Tuhan Allah. Kalau begitu saudara, saya ingin menegaskan, kenapa orang-orang percaya kepada Tuhan itu mesti bertekun dan berani. Karena ada 3 hal yang serius. Pertama, karena menurut teks ini mereka telah diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus. Bertekunlah dalam perdamaian itu. Kalau hari ini saya bertekun, hari ini saya berani karena saya telah diperdamaikan dengan Tuhan. Dulu dosa telah membuat saya dengan Allah menjadi bermusuhan. Allah ada di tempat lain dan saya ada di tempat lain. Tetapi di dalam Kristus itu kita telah diperdamaikan. Dan itu yang membuat saya harus bertekun dan berani. Jadi kalau orang-orang tidak bertekun, logikanya ingin mengatakan bahwa dia belum berdamai dengan Allah. Kedua saudara-saudara, mengapa orang-orang percaya itu mesti bertekun dan berani? Karena bertekun itu adalah salah satu tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Bertekun itu tanda kita milik Kristus. Jadi kalau orang yang mengaku dirinya milik Kristus tapi dia tidak mau bertekun, nanti bertekun dalam apa sebentar baru kita bicara. Tapi kalau dia tidak mau bertekun, dia bukan milik Kristus. Karena Yesus tidak ingin mengajarkan kepada kita hal yang gampang-gampang, yang enak-enak saja. Tapi sebuah proses dalam ketekunan kita. Pada saat hati kecil kita ingin mengatakan lebih baik terima yang gampang. Dunia menawarkan yang gampang, saudara. Ketiga, kenapa orang-orang percaya mesti bertekun dan berani? Karena itulah ciri khas orang-orang yang diselamatkan. Ciri khas dari orang-orang yang diselamatkan itu adalah mereka bertekun. Saudara bayangkan ketika jemaat mula-mula, mereka dengar khotbah Petrus dan mereka kemudian berkumpul, mereka bertekun, mereka berbagi, mereka memuliakan Allah, mereka memecah-mecahkan roti sebagai tanda merenungkan kembali makna Yesus mengorbankan dirinya. Saudara-saudara, saya baca Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dia memberi pesan begini. Bertekun ialah berkeras hati sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, tidak main-main. Tetap berpegang teguh
dan bertelekan, artinya terus menerus di situ. Bertekun. Jadi bertekun itu terus menerus, berpegang teguh dan sungguh-sungguh. Bertekun itu bukan, itu dia pun nama bertotok, bertotokan itu. Bertekun itu terus menerus, berpegang teguh, bersih keras hati. Tidak, saya yang ini. Silakan, kamu mau dengan mana pi mana, tapi saya ini. Itu bertekun menurut kamu. Berani berarti, kamu bilang begini, berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan lain sebagainya. Dia tidak takut, tidak gentar dan tidak kecut. Itu berani. Itu menurut kamus. Lalu kalau kita baca Alkitab, ketekunan dan keberanian itu bisa terjadi karena dua hal. Ketekunan dan keberanian itu bisa terjadi karena dua hal. Satu, ketekunan dan keberanian bisa terjadi karena ujian iman. Ujian. Yang khotbah minggu lalu itu. Yang ujian kah atau pencobaan kah? Ujian atau pencobaan kah? Itu ketekunan bisa terjadi ketika kita mengalami ujian. Karena ujian bermaksud untuk kasih naik, pencobaan bermaksud untuk kasih turun. Minggu lalu saya berkhotbah di gereja Marturia. Terus saya cerita kisah tentang itu pada itu ibu itu yang don jalan-jalan kau naik ketemu uang 2.000. Terus ini ibu mau tondo kau ambil. Dia pun suami mama, jangan. Kenapa, Bu? Itu bukan kita punya. Tapi kan tidak ada orang lihat. Dia pun suami bilang, sekalipun orang tidak lihat, itu bukan kita punya. Ya sudah, dong lewat. Beberapa ratus meter ke depan ada uang 100.000. Dia pun suami mau tondo kau ambil. Dia pun istri bilang, papa jangan. Kenapa? Itu bukan kita punya. Tapi kan orang tidak lihat. Dia pun istri bilang, tadi kan papa bilang, sekalipun orang tidak lihat, itu bukan kita punya, jangan ambil. Lalu dia pun suami bilang, mama, kalau satu hal yang sama Tuhan izinkan terjadi 2 kali dalam kita hidup, itu berarti Tuhan punya maksud. Kira-kira dapat pilih uang tuh, itu termasuk ujian kau pencobaan, no. Itu termasuk ujian kau pencobaan, no. Pak pendeta, saya lagi tekun apa? Tekun dapat pilih uang ini. Itu memang aneh juga. Itu satu. Ketekunan bisa terbentuk dari ujian iman. Dan ujian itu membuat orang menjadi tekun, berpengharapan, dan pengharapan itu ada. Kedua, saudara-saudara, ketekunan itu terbentuk ketika orang mau menjalani kehidupan ini secara utuh. Ketekunan itu hanya ada ketika orang mau menjalani kehidupan ini secara utuh. Saya merenungkan firman ini tadi malam pada waktu listrik mati. Kan secara utuh itu kan harus ada listrik hidup dan listrik mati. Tapi secara naluriah kan saya suka listrik hidup terus. Ketekunan hanya bisa terjadi kalau orang mau menerima dua-dua. Waktu di mana dia susah dan sekaligus waktu di mana dia senang. Itu baru bisa ada ketekunan. Tapi renungkanlah sedikit, saudara, bahwa sering kali memang kita tidak mau terima dua-dua. Kita punya kecenderungan untuk memaknai dan menjalani kehidupan ini sepihak, berat sebelah, yang baik, yang enak, yang menguntungkan, yang tidak sengsara, yang tidak susah. Padahal hidup ini bilang, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk
Menjalani hidup secara utuh adalah menjalani hidup di waktu senang, sekaligus menjalani hidup di waktu susah. Bersama-sama dengan Tuhan di waktu senang, juga bersama-sama dengan Tuhan di waktu susah. Nah, kita yang tidak mau jalani dua-dua, kadang-kadang kita sepihak sekali. Padahal menjalani hidup, Alkitab bilang waktu senang, waktu susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, sedikit lagi mati. Kan kita tidak tahu ini hidup ini dia pun akhir seperti apa. Tuh pada waktu kita senang atau kita susah kita tahu. Nah, jalanilah dua-dua. Itu baru ketekunan itu bisa muncul. Kalau tidak kita bukanlah orang bertekun. Nah, sekarang kita meluas saudara-saudara. Lalu gereja yang bertekun dan berani itu dalam hal-hal apa saja? Banyak. Nanti saudara boleh tambahkan. Saya hanya catat 9. Itu juga cepat. Ini baru jam 10 lewat 10. Saya catat 9. Satu saudara-saudara. Gereja yang bertekun dan berani itu adalah gereja yang terus bertekun dalam mengandalkan Tuhan. Teks tadi jelas. Pengandalan akan Tuhan untuk dua hal. Pertama, kalau mau masuk surga yang bisa kita andalkan hanya Tuhan. Tidak boleh ada hal lain yang kita andalkan. Teman-teman penginjilan bilang begini, kalau engkau jatuh 10 meter dalam dosa, tali penyelamatan Tuhan Allah itu panjangnya 10 meter. Tidak usah tambah kita pembenang sepotong dorang. 10 meter panjang. Sedalam apa kejatuhan kita, sedalam itulah juga tali penyelamatan Tuhan buat kita. Tidak boleh ada pengandalan akan yang lain. Untuk memasuk surga, gereja harus bertekun itu. Dan tiap-tiap saat gereja harus berani mengatakan itu. Kamu tidak bisa masuk surga karena selain kalau engkau mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dalam kehidupan tiap-tiap hari sebagai gereja dan sebagai persekutuan pribadi dan persekutuan, Tuhanlah yang kita andalkan. Memang saudara, Tuhan yang kita andalkan tuh sering kali tidak bisa kita pahami dengan baik. Waktu dimana kita sangat tahu bahwa kita begitu menderita, justru waktu itu seolah-olah dia diam-diam saja. Yang dimana kita rasakan ini waktunya Tuhan, justru Tuhan bilang bukan. Justru yang kita rasa bukan waktu Tuhan, dia bilang sekarang waktunya. Aneh juga. Tapi itu syaratnya saudara. Kalau gereja mau terus bertekun dan beranilah untuk mengandalkan Tuhan. Jangan berani mengandalkan diri. Kita siapa? Tadi saya bilang, pada waktu membanding hidup kita dengan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita butuh mengandalkan Tuhan. Bagaimana sekarang saya mengandalkan Tuhan? Kalau saya haus akan Tuhan, haus, merindukan Tuhan. Ini saya sering mengibaratkan Tuhan itu seperti air putih. Air ini baik, tapi bagi mereka yang haus. Kalau orang tidak haus, anak-anak yang tadi main-main itu, cing-cing, keng-keng. Kalau orang tidak haus, baru kita kasih dong air, domba semprot. Pastikan bahwa hari ini kita benar-benar haus akan Tuhan, baru bisa. Kalau tidak, kita tidak bisa, saudara. Kita bukan gereja yang bertekun dan berdoa. Nanti kita pengandalan terhadap orang dan berpusat kepada orang, tidak berpusat kepada Tuhan Allah. Kedua saudara-saudara, gereja yang bertekun dan berani adalah gereja yang terus berdoa. Terus berdoa. Sebagai pribadi dan sebagai persekutuan. Berdoa di waktu saudara senang dan berdoa di waktu saudara susah. Berdoa di masa di mana persekutuan mengalami kemajuan pesat dan berdoa di mana persekutuan mengalami sebuah kemunduran yang serius. Saudara, ini positif sekali ya.
pada saat orang memandang kemajuan dengan pikiran negatif, pada saat orang memandang kemunduran sebagai itu lusu naik katumu itu, justru pesan firman memberi pesan kepada kita, berdoalah. Saya berkhotbah bagi pejabat pengganti untuk satu badan milik pemerintah. Karena dia orang dari luar kantor itu, saya bilang begini, bagi semua yang ada, terutama staf dan kepala-kepala bagian, saya mau kasih tahu, ini kepala yang baru ada, tolong hormat dia, jangan suanggi sendia. Belajarlah untuk menghargai bahwa ada orang lain. Sebab kadang-kadang ketika kita tidak puas itu, kita pun rasa kepingin suanggi itu terlalu besar. Beberapa orang yang datang dari Jakarta waktu itu dan tanya suanggi itu apa, betul bilang beju kurang tahu, pokoknya suanggi lah. Suanggi, tahu suanggi? Pernah suanggi? Suanggi. Pada saat kita melihat musuh orang lain punya kemunduran, itu sebagai kita punya bahan empuk untuk bicara tentang dia, justru pesan firman ini rubah, berdoalah. Begitu, berdoa. Berdoa tuh itu luar biasa ya. Karena itu teruslah melakukan yang baik. Itu yang ketiga, teruslah melakukan yang baik. Tetapi melakukan yang baik yang seperti apa? Yang keempat dia bilang, melakukanlah yang baik itu dalam iman. Melakukan yang baik dalam iman. Ada satu keluarga ada di sini hari ini, saya lihat ada. Saya tidak sebutkan nama. Mereka punya satu anak yang punya kebutuhan khusus. Dia sedikit terbelakang. Beberapa bulan terakhir ini saya mendampingi untuk ajar katekisasi. Rumit. Sampai saya berdoa, saya bilang, Tuhan tahu ya saya omongin dia mengerti, kok tidak penting lagi. Yang paling penting adalah saya menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Tapi kemarin ketika ketemu dengan dia orang tua, salah satu orang tua, kami bicara. Lantas, sebagaimana orang tua, dorang menggelisahkan numpu anak. Siapa tidak menggelisahkan numpu anak? Apalagi anak dengan kebutuhan khusus. Paling sedikit dia mama akan bilang begini, ini anakku masa depan nanti. Karena mana ini anakku masa depan? Saya menanggapi itu dengan catatan giri-giri begini. Pasti yang dipikirkan adalah baik kalau dia mati duluan. Maka kalau kita yang mati duluan sebagai orang tua, bagaimana itu anak? Terus saya lanjutkan saudara-saudara. Papa mama tahu kok tidak? Kalau itu anak hanya titipan. Itu anak hanya titipan. Pemiliknya bukan papa mama. Itu anak yang dititipkan. Untuk papa mama urus kas besar dia, dan satu saat Tuhan tanya, bosan urus sampai mana? Kamu harus jawab bahwa kami sudah urus sampai ini anak mati dalam sebuah keyakinan mati masuk surga. Karena dia terima Yesus. Lantas bagaimana dia pun hidup nanti, dia pun makan, minum, dia pun segala macam tentang masa depan lah. Saya bilang nanti kamu akan mati semua dan Tuhan yang akan merawat ini anak. Dan dia pun cara yang hari ini kita tidak tahu. Tapi tugas jelas, berdoalah bagi dia. Saudara-saudara, saudara tidak usah takut karena saya sudah izin bicara ini dari mereka. Saya suka tahu, besok saya omong Untuk menggugah saudara, saya kasih tahu beliau kemarin, banyak orang telah mempersiapkan masa depan bagi anak-anaknya.
rumah, tanah, sertifikat, uang, berlian, segala macam. Tetapi barangkali mereka lupa mempersiapkan surga bagi anak-anak mereka. Karena itu harus bawa mereka pada jalan yang benar. Kami orang tua itu sering suka sekali supaya anak-anak kami itu menjadi anak yang baik. Dia tidak boleh nakal-nakal di pinggir jalan. Dia tidak boleh. Dia harus tetap ada di sini. Dia berlatih musik, bahasa Inggris, balet, segala macam. Kita mau kita punya anak begitu toh? Tidak salah. Pertanyaannya adalah, ada siap surga bagi dia atau tidak? Atau sampai sejauh mana kita bawa dia untuk memahami surga? Saya bilang kepada orang tua ini berdua, saya bilang saya kagum dengan saudara berdua. Itu serius, saudara. Gereja mesti terus melakukan itu kalau kita bertekun. Dan kita punya keberanian percaya bahwa Tuhan memelihara hidup anak-anaknya. Walaupun tantangan itu sering datang menggoda kita, pikiran-pikiran kita ini menggoda kita. Kapan hari saya singgah di ATM BRI di samping apa itu? Taspen. Itu ATM itu agak lama. Saya orang ketiga di ATM, bukan di orang pun keluarga. Di itu ATM. Saya orang ketiga. Lama lah tunggu, terus datang satu ibu di sebelah. Berarti dia orang keempat di ATM, bukan di keluarga. Terus tunggu yang orang pertama keluar bilang, ini yang lama ini. Sudah, orang kedua masuk. Tunggu keluar. Pas saya mau masuk, ini ibu begini, Pak tolong tekan kasih saya dulu. Tunggu lama baru orang minta tekan, saudara mau ke tidak? Ya, saya mau pastikan saya orang baik lah. Boleh mama, mari. Terus kami dua sudah di dalam, saya bilang mama, nanti mama kasih tahu saya dia pun pin itu, kan saya tahu mama pun pin, mama bahaya itu. Dia bilang, kan nanti pin saya yang tekan sendiri. Jadi mulailah kami bercerita sambil bagian yang tidak menyangkut pin itu saya yang tekan. Sampai pin dia yang tekan. 2 kali terjadi. Pas habis langsung dia tarik keluar, saya pegang uang, pegang di ATM, terus dia begini. Ternyata saya duluan. Itu kayak saya mau kuti dia itu saudara. Tapi saya mau pastikan bahwa saya orang baik. Pas naik di oto ibu tanya, bikin apa di dalam? Saya mau omong tekan, salah. Saya biasa ada bantu itu ibu lah. Kira-kira begitu. Jadi bertekunlah, beranilah. Memang kadang-kadang itu menggoda sekali saudara. Kita kejengkel, kita mau apa, tapi dalam dunia ini ada orang yang bisa bikin enak-enak dengan kita, ada orang yang bikin tidak enak juga dengan kita. Amin kok. Tadi pagi ada yang bikin tidak enak dengan saudara kok. Saya lihat saudara pemuka ini ada yang tidak enak. Ya keterimalah dua-dua. Tapi bertekunlah secara benar, jangan bertekun salah di sini. Berdoa, melakukan yang baik itu penting, pesan-pesannya positif. Tapi saya dengar ini, kapan hari waktu apa sepite, okoe cerita, bepu ana di bengkel loh ini. Dombia itu virus corona itu sonakan kena kita. Kok kenapa kamu yakin sekali? Itu virus itu kan takut terhadap alkohol, tembus. Nah kami tiap hari alkohol ini, dia mau masuk ke rumah. Wih, jadi kamu bertekun di dalam alkohol. Wih. Sekiri itu juta salah bertekun, pesan-pesan ini menjadi pesan yang serius untuk kita pulang dan lakukanlah sebagai gereja dan sebagai persekutuan. Gereja yang saya maksudkan itu pribadi tadi, dan persekutuan sebagai gereja ini, lakukanlah hal itu. Kalau tidak saudara-saudara ini bisa bermasalah. Saudara-saudara, itulah iman. Hidup ini jangan terlalu perhatikan
yang fisik-fisik saja, yang kelihatan saja. Surga juga penting toh untuk kita. Amin kok. Ada dong teman 2 orang, yang satu dia baru style bagus-bagus dengan gaya yang baru, dia datang tanya dia mau kawan. Kawan, kalau lihat saya pun style begini, kira-kira saya umur berapa? Kalau lihat saya pun style yang macam begini, kira-kira saya umur berapa? Dia pun kawan bilang, kalau dari rambut itu 18 tahun. Dari kulit itu 20 tahun. Dari penampilan itu 25 tahun. Oh kawan, terima kasih. Berarti beta lebih muda kok. Dia kami jangan cepat-cepat dulu. Tunggu kok beta jumlah. 18 tambah 20 tambah 25 berapa? Ya mungkin dong bakawan hari tua dulu gitu. Tapi saya ingin kasih tahu lah, jangan terlalu perhatikan yang kelihatan. Itu penting saudara, karena Tuhan kasih kita tuh anugerah. Saya biar hidung begini saya perhatikan terus. Saya perhatikan, kan memang ini hidung hanya ini, ya toh, mau pinjam siapapun. Jadi perhatikan tuh baik, kan ini anugerah. Tapi jangan habiskan waktu tenaga hanya untuk itu semua dan kemudian kita lupa pada surga itu. Yesus menderita bagi kita. Saudara, kelima. Saudara-saudara, gereja yang bertekun dan berani adalah gereja yang hidup di atas standar iman. Hidup di atas standar iman. Di mana dia punya standar? Jangan pikir saya kasih kita yang rumit-rumit gampang-gampang. Standar iman itu saya catat 2. 1, berdoa bagi musuh. Itu sudah lebih standar itu. Berdoalah bagi musuh. Atau kalau saudara tidak suka sebut dia musuh, nah paling tidak orang yang memusuhi kita. Kadang-kadang kita ini tidak tahu apa-apa, orang bisa jengkel kita. Mungkin kita terlalu ganteng kah? Atau kita terlalu apa ya sampai dong begitu lihat kita tuh kayak dong punta cike itu. Nah berdoalah bagi mereka. Bisa kok? Coba saudara rasa-rasa, tidak usah lihat kiri kanan. Saudara rasa, kira-kira di sebelah itu ada jengkel saudara kok tidak? Berdoalah bagi dia. Sebentar berdoalah bagi dia. Berdoa, itu standar itu. Tapi cara berdoa itu berdoa supaya dia diberkati. Jangan bilang Tuhan, kalau bisa malam ambil memang dia. Saya tidak mau minggu depan dia duduk di sepu-sepu. Itu memang doa ke mana itu. Standar itu kesenai. Berdoa bagi orang yang kita kasih, kita sayang itu biasa toh. Tapi sekarang kesenai standar. Berdoalah bagi musuh. Atau paling tidak orang yang memusuhi kita. Itu gereja yang bertekun. Saya catat yang kedua saudara berkaitan dengan itu. Berdoalah di waktu kita senang, sekalipun, dan bersyukurlah di waktu kita susah. Itu naik standar. Tidak banyak orang bisa bersyukur di waktu susah. Tidak banyak orang. Di waktu susah itu yang ada mengeluh saja itu. Sampai kita lupa mengucap syukur. Mengucap syukur. Kapan waktu kok kami duduk sama-sama dengan sapu kakak laki-laki, terus ada yang kasih tahu dia HP hilang. Sapu kakak laki-laki bilang, aduh baik sudah. Orang HP hilang lalu baik sudah mah. Mungkin kalau itu HP ada, engkau tidak pernah berpikir untuk beli HP baru. Dengan hilangnya ini HP, pasti engkau lagi berpikir untuk dapat yang baru toh. Kira-kira dapat baru senang kok tidak? Kalau saudara dapat HP baru senang kok tidak? Yang paling mahal senang kok tidak? Yang paling saudara suka senang kok tidak? Nah kasihlah HP lama. Supaya saudara yang tidak pernah berpikir yang baru itu mulai berpikir sekarang untuk dapat yang baru. Caranya beli. Caranya beli. Bersyukurlah. Oh itu hal yang luar biasa ya saudara.
Saya baca satu kisah di grup ini, saya jadi lucu, tidak lucu tapi bertekuni baik. Adalah seorang yang sangat sukses. Dia sudah punya 18 swalayan. Dia bekerja dengan sangat baik. Pagi-pagi buta orang-orang keluar, dia suka keluar. Dia sekarang sudah memiliki banyak sekali. Dan berita terakhir, dia ditangkap oleh polisi. Karena dia buka swalayan ke-19 pakai linggis. Dia bertekun apa itu Berarti selama ini yang dia buka-buka swalayan itu dia pancuri. Dan sekarang dia kira dia berhasil ke yang 19 itu ternyata kena tangkap polisi. Aneh juga itu Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada kita hari ini, saudara-saudara, di waktu susah bersyukur, di waktu senang bersyukur. Itu kita naik satu kelas. Jangan di waktu senang kasih tinggal Tuhan, di waktu susah halalkan segala cara. Buka swalayan ke-19. Waktu senang, tetapi ingat Tuhan, waktu susah bersyukurlah. Berikut saudara-saudara, gereja yang bertekun dan berdoa adalah gereja yang berbicara dengan benar. Berbicara dengan benar. Punya data, punya semua. Sama si pendeta jemaat, saudara-saudara, ada jemaat datang bilang, saya Bapak, ada jemaat yang omong. Saya bilang, jemaat mana? Itu yang lu omong, jemaat mana? Lu jangan omong bilang jemaat, jangan sampai lu sendiri omong, malu sengaja bilang jemaat. Omong. Saya hanya mau kasih tahu supaya kalau berbicaralah dengan benar. Bisa dipertanggungjawabkan, punya data. Jangan kita tarik kesimpulan sendiri. Apalagi kita pakai silogisme. Pelajaran SMP itu waktu bahasa Indonesia, silogisme itu kira-kira begini. Semua penjahat memakai baju putih. Pendeta Yandi pakai baju putih. Kesimpulannya, pendeta Yandi penjahat. Itu kesimpulan mengerikan itu. Jadi berbicaralah sesuatu dan benar. Itu gereja yang terus bertekun itu. Yang berani menyatakan sesuatu karena benar. Karena benar. Tapi dia pembenar itu berhikmat. Di mana? Saya beberapa hari lalu pembinaan majelis jemaat di TDM. Saya bilang ada beberapa orang yang sibuk secara tidak wajar. Di jemaat ini ada yang ada Bapak. Dia juga calon majelis, iya Bapak. Dia duduk di sini, iya tunjuk dia. Jangan tunjuk Bapak. Ketika dia sibuk secara tidak wajar itu mengganggu kita. Misalnya duduk sedikit, aku justru lari pisan, lari sini, dia datang. Memang akan kita kasih tahu dia pun tidak benar. Tapi cara kasih taunya bukan sementara dia ada batas ibu di sini kita juga batas ibu. Hei yang benar itu benar. Itu kan tidak baik. Tunggu sebentar baru kasih tahu. Ambil sikap yang jelas di situ. Jadi kita berbicara sesuatu dengan benar, mempertanggungjawabkannya dengan benar. Itu gereja yang berani dan gereja yang bertekun. Saudara pasti tidak disukai. Karena yang salah saudara tegur. Tapi itu teguran menjadi penting. Karena dua hal. Satu, tegurannya nyata, lebih baik dari yang kedua. Dia bilang begini, untuk menegur kesalahanmu aku tidak harus menjadi musuhmu. Tapi karena kita berkawan, kan kita bersaudara, itu yang kita bakal tahu. Bapak mana di dunia ini yang lihat dia pun anak mau jalan-jalan baru merayap menuju ke pinggir pagar, kau mau lompat turun, kita bilang anak terus dulu bapak juga begitu terus. Anak mana yang dia pegang pisau kok main-main begini terus dia pun mama bilang kastengah kok potong ame dia kok dia rasa sedikit. Ada yang bisa bikin begitu kok? Tidak, kita akan
Kadang-kadang kita tidak disukai. Saya ingat saya dampingi satu nona. Waktu itu dia putus cinta. Dan dia rasa dia tidak bisa hidup tanpa itu laki-laki. Beberapa orang datang kasih tahu saya itu kan dia semua bunuh diri. Bapak-bapak datang kan dia semua bunuh diri. Saya pergi ini dia pegang pisau dong, wah saya langsung tak ambil pisau. Wah. Tak itu saya suruh dong pegang, baru saya tarik pisau, saudara ini. Setelah itu pisau saya ambil, dia menangis dan dia pukul. Saya sorong, dia pukul, wah banyak. Saya sakit. Saya hampir protes, kenapa pukul, kenapa tidak tidur saja. Dia pukul. Setelah saya rasa bahwa dia suka keluar itu semua, terus saya bilang, ambil pisau. Ambil pisau datang. Saya bilang bawa karton besar dengan spidol satu. Ambil pisau datang, saya sorong dia. Ini, bunuh diri. Bunuh sudah. Dia langsung. Dia tidak jadi bunuh. Sekarang saya bilang pegangin spidol. Ya. Dia ambil itu spidol. Saya bilang sekarang tulis. Saya pelacur. Terus tempel di muka rumah. Kurang dari 5 menit. Banyak laki-laki akan datang ke rumah ini. Engkau tuh berharga. Jangan hanya karena putus cinta ini engkau lantas merasa engkau tidak ada arti apa. Oh, engkau terlalu berharga. Tinggi malah. Dan karena itu serius saudara. Supaya betul-betul kita menggumuli sesuatu yang baik. Ada satu ibu dia mau bunuh diri. Di jembatan Lili. Ketika dia pulang masuk dalam kamar tidurnya, dia ketemu dia suami dengan perempuan lain di atas tempat tidur. Dia rasa kok dia cantik, dia punya gaji besar, kok bisa ini laki-laki hianati dia. Walaupun nanti konsekuensi terakhir itu laki-laki susah sengsara akan mengkhianati istri. Tapi saya tidak mau bicara soal itu laki-laki, saya mau bicara soal perempuan. Dia datang naik di atas itu jembatan Lili pung apa leng? Pernah di situ? Bawa gembok pernah. Dia naik di situ. Tiba-tiba ada orang lewat di motor. Ini orang berhenti. Ini orang bilang begini, nona. Dia su ibu waktu itu, tapi kan dia 26 tahun dan kelihatan masih muda. Muda air. Air tergenang itu waktu itu. Nona, kenapa mesti bunuh diri? Hal apa yang tidak bisa diselesaikan? Tapi ini ibu seperti tidak mau dengar, dia mati-mati mau lompat saja. Tapi kemudian ini orang meminta tidak bisa lain anak. Ini orang berlutut dan berdoa, Tuhan, tolong ini orang supaya dia jangan bunuh diri. Terus setelah doa dia bilang kepada ini ibu, nona, saya tidak pernah lewat jalan ini. Tapi hari ini saya lewat, pasti Tuhan maksudkan untuk ini. Setelah itu kata-kata. Ini ibu urungkan niat untuk tidak bunuh diri. Dia turun. Jadi saya tanya dia, kenapa ibu turun? Dia bilang itu orang tuh saya tidak kenal. Tapi dia sangat peduli dengan saya hidup. Sementara saya kok sepertinya sangat tidak peduli dengan saya hidup dan memilih untuk mati. Jangan masalahmu membawa engkau pada kematian itu. Saudara punya masalah kok? Memang sebaiknya tidak usah omong. Saya lihat saudara memang punya masalah. Jangan bawa kita pada kematian. Oke. 2 hal terakhir Sejam berapa itu? 2 hal terakhir. Bertekunlah untuk menjaga perdamaian. Gereja yang bertekun dan berdoa itu gereja yang bertekun untuk menjaga perdamaian. Bagaimana menjaga perdamaian? Padahal potensi konflik ada, padahal kita berbeda sekali. Jawabannya ringan. Dua-dua harus mengalah.
Jangan bilang hendaklah yang seorang mengalah. Tidak boleh. Kalau mau mengalah, dua-dua mengalah. Kadang-kadang kita memaksa yang seorang mengalah, tapi kita tidak mau mengalah. Tidak sehat. Dua-dua mengalah. Jangan kita paksa istri harus mengalah, tapi suami tidak mau mengalah. Jangan kita paksa suami harus mengalah, karena harus pekato terhadap istri pun perasaan. Baru istri hanya kerja bikin tacekesa. Tidak boleh. Mau mengalah, dua-dua mengalah. Itu gereja yang terus bertekun. Kan kita ini punya masalah semua. Nah kalau dua-dua tidak mau mengalah, satu mengalah terus, satu mengalah terus, satu mengalah terus. Lama-lama dia mati. Apakah dia mati saudara mau bersyukur? Kemarin saya ikuti berita pagi itu, saya jadi aneh. Ada satu ibu pun selingkuhan, dia suruh kau bunuh dia pun suami. Bunuh kas mati, setelah mati polisi tangkap, wartawan dia. Ibu menyesal? Dia bilang tidak. Saya bersyukur. Hai, so kena tangkap lagi, segala macam dia tidak menyesal sedikit itu. Hei, memang lebih baik dia di sana. Terakhir saudara, berani untuk tidak kompromi dengan yang salah. Gereja itu bertekun dan berani untuk tidak berkompromi dengan yang salah. Tapi ini catatan ini harus hati-hati ya. Kita setuju bahwa yang salah tetap salah. Tapi bukan yang salah tuh kemudian kita jauhkan dia. Sudah tidak, saya lihat manusia model begitu, saya tidak suka lihat dia. Itu tidak boleh juga. Kita memang tidak kompromi dengan yang salah. Tapi kemudian bagaimana supaya yang salah itu kemudian kita buat menjadi benar. Bukan hanya karena tidak mau kompromi dengan kesalahan, lantas betul-betul kita suka baby. Saya kira itu tidak baik. Gereja yang bertekun harus gereja yang terus untuk tidak kompromi dengan kesalahan, tapi belajar terus untuk membuat yang salah itu bersama-sama menjadi benar. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Kita angkat hati kita bagi Tuhan, saudara. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Kami belajar bertekun dan belajar berani. Pasti kami jauh dari kesempurnaan, tapi kami mohon kepadamu supaya Tuhan menolong kami. Engkau ajaib Tuhan. Kadang-kadang membuat hal-hal yang membuat kami terkejut-kejut oleh karena keagungan-Mu yang dahsyat. Tolong kami untuk menikmati seluruh perspektif kekekalan dan terbatas itu dalam hidup kami karena pertolongan-Mu buat kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Solois tutup.